Bab 2719. Masuk ke gunung bersama. Ternyata kamu. Kemudian, dua murid lelaki tua itu juga berlari dan mereka sedikit terkejut ketika melihat Erikin. Tidak perlu berterima kasih, kalian pernah membantuku sebelumnya, kali ini hanya membalas budi saja. Erikin menarik kembali pedang Kingtong dan berkata dengan ringan. Setelah berbicara, Erikin berencana untuk pergi. Hanya upaya kecil, pihak lain membantu dirinya sendiri sebelumnya dan dia tidak ingin pihak lain membalasnya kembali. Teman seiman tunggu sebentar. Tetapi, saat melihat Erikin hendak pergi, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke kaki iblis monster iblis itu. Dia juga memberikan sentuhan kejutan dan tiba-tiba berbicara. Ada apa? Kata Erikin. Teman seiman ini, kamu juga kultivator ingin pergi ke sekitar kolam pedang bukan? Karena kita bertemu dua kali, kita cukup berjodoh. Bagaimana kalau pergi bersama? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Master Guru. Setelah mendengar ini, kultivator laki-laki itu tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Tetapi sebelum pemuda itu bisa mengatakan apa-apa, dia dipelototi oleh lelaki tua itu dan pemuda itu segera menutup mulutnya. Apakah kamu ingin aku berjalan bersama kalian? Erikin mengangkat alisnya. Meskipun kedua belah pihak telah bertemu dua kali, bagaimanapun, mereka tidak akrab dengan identitas dan latar belakang mereka masing-masing. Apakah lelaki tua ini begitu berani dan tidak khawatir sedikit pun? Teman seiman datang ke kolam pedang, mungkin ke sini juga untuk mencari buah spiritual roh emas bukan? Nanti setelah menemukannya, kita akan membagi rata, aku tidak akan berbuat curang. Lelaki tua itu tertawa. Meskipun benda ini telah tumbuh di sekitar dan berada 10 mil dari kolam pedang, cukup sulit untuk menemukan tanpa seseorang yang akrab dengan tempat ini. Dan roh tikus di tangan kita memiliki efek untuk mencari buah spiritual roh emas. Ketika aku menemukannya, lebih baik dibagi rata dan itu jauh lebih baik daripada mencarinya sendiri. Bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang mencari buah spiritual roh emas? Kata Erikin. Hehe, tidak sulit ditebak, kata lelaki tua itu sambil memelintir janggutnya. Para kultivator yang memasuki Gunung Tandus ini baik memasuki kolam pedang untuk mencari peluang mereka sendiri, atau mereka menginginkan buah spiritual roh emas itu dan kecepatan teman seiman sebanding dengan kita. Jelas, itu adalah seorang kultivator yang tidak memiliki token sekte pedang. Jadi tujuannya hanya bisa buah spiritual roh emas saja. Bagaimana teman seiman, aku tidak mengundang orang lain sesuka hati. Hanya saja teman seiman memiliki karakter yang baik dan menyelamatkan tikus emas itu. Jika kita bisa pergi jalan bersama, kita pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saja. Mata Erikin berkedip beberapa kali. Dia tidak begitu tahu apa itu buah spiritual roh emas. Tetapi lelaki tua ini berkata dengan sangat percaya diri, mungkin hal inilah yang dicari oleh banyak kultivator. Apalagi lelaki tua ini memang cukup akrab dengan daerah ini, seharusnya tidak ada salahnya untuk mengikuti orang-orang ini untuk sementara waktu dan mempelajarinya lebih lanjut. Namun, Erikin tidak menyetujuinya langsung. Teman seiman, karena kamu ingin bekerja sama, maka jujurlah dengan satu sama lain dan ceritakan alasanmu yang sebenarnya, kata Erikin. Hanya menyelamatkan roh tikus itu sendiri dan pihak lain mengundangnya untuk mencari buah spiritual roh emas, itu jelas terlalu palsu. Apalagi lelaki tua ini niatnya sebenarnya tidak buruk, seperti yang terlihat dari kejadian-kejadian sebelumnya. Pasti ada sesuatu tentang dirinya yang menarik perhatian orang lain. Hehe, aku ketahuan oleh teman seiman, kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Lelaki tua itu tidak menyembunyikannya, dia tersenyum dan berkata, teman seiman baru saja menahan iblis monster ini, itu pasti dengan suatu cara khusus.
Dengan itu, tanpa menunggu jawaban Erikin, lelaki tua itu langsung mengangkat iblis monster itu. Iblis monster di sini berbeda dari tempat lain. Karena telah lama hidup dalam Reiki emas, seluruh tubuhnya sangat keras. Meskipun itu kultivator fase penilaian, jika ingin menghancurkan kulit dan bulunya dari jauh juga sangat tidak mudah. Tapi cara teman seiman itu cepat dan kejam dan langsung menghancurkan kaki depannya. Ini memberi kami sebuah kesempatan. Jadi, ketika binatang roh mencari buah spiritual roh emas, aku berharap teman seiman bisa melindungi seluruh binatang ini. Baik, Erikin mengangguk. Dia bisa melihat bahwa lelaki tua itu tidak berbohong dan metode bertarung yang cepat, kuat dan hebat seperti Sky Eater memang istimewa di tanah roh emas ini. Selama dia ada di sana, jika roh tikus ini dikeluarkan untuk menemukannya, dia tidak akan diserang oleh iblis monster lain. Pihak lain tahu bagaimana cara menemukan buah spiritual roh emas dan mengetahui tempat ini, dirinya sendiri dapat melindungi roh tikus, yang juga saling menguntungkan. Selanjutnya, kedua pihak saling memperkenalkan satu sama lain. Orang tua itu menyebut dirinya Zaksu dan orang luar memanggilnya Pak Tuasu. Adapun dua kultivator muda itu, mereka semua adalah murid-murid yang dipungutnya dan diangkat menjadi murid, yang bernama Mini Yang dan Moda Yang. Yang mengejutkan Erikin adalah bahwa ketiganya bukan pelatihan tanpa partai, melainkan dari sekte terdekat bernama Sekte Luopo. Pak Tuasu ini adalah penguasa sekte ini dan mereka bertiga juga tiga terkuat di seluruh sekte. Selanjutnya, mereka berempat pergi jalan bersama dan Erikin menemukan bahwa mengikuti Pak Tuasu memang jauh lebih mudah. Teman seiman, tanah di depan negeri kabut putih tidak boleh masuk ke sana. Itu bukan uap air biasa, tetapi gas yang terlalu kaya dan terkondensasi menjadi Reiki emas yang kacau. Kalau hewan ini sampai masuk ke dalam, kabut putihnya akan bubar, bahkan kultivator satu penurunan pun tidak akan bisa menahannya. Pak Tuasu berjalan dan memperkenalkan diri pada Erikin. Ada juga teman seiman. Lihatlah buah spiritual di sana, yang terlihat mirip dengan buah spiritual roh emas, tetapi sebenarnya sangat beracun. Setelah menelannya, menggunakan pil dewa juga sulit untuk menyelamatkannya. Erikin mendengarkan di sampingnya dan sedikit mengangguk. Ketika dia berjalan sepanjang jalan, mata dewanya terbuka dari waktu ke waktu dan ketika dia merasakan sesuatu yang salah, dia langsung melewatinya. Karena itu, dia tidak akan menginjakkan kaki di tempat-tempat berbahaya yang disebutkan oleh Pak Tuasu. Tetapi setelah penjelasan orang ini, dia tahu di mana bahayanya dan itu bukan keuntungan kecil. Teman seiman, apakah kamu pergi ke upacara pembukaan sekte kebenaran beberapa hari yang lalu? Pak Tuasu ini cukup bisa berbicara banyak. Setelah memperkenalkan tempat-tempat berbahaya di Gunung Roh Emas, dia mulai berbicara dengan Erikin tentang hal-hal lain. Tampaknya dia berencana untuk menjalin hubungan yang baik dengan Erikin dan itu akan menjadi saat yang tepat untuk saling berempati. Bagaimana aku bisa pergi ke sana untuk orang kecil seperti aku? Erikin tersenyum. Apakah teman seiman pernah ke sana? Erikin berpikir sejenak. 28 sekte di punggungan awan ungu semuanya telah menghadiri upacara pembukaan sekte itu, tetapi dia seharusnya tidak melihat Pak Tuasu itu. Namun, itu normal, terlalu banyak kultivator di meja VIP hari itu. Selain 28 sekte, ada juga berbagai pelatihan tanpa partai dan banyak sekte kecuali punggungan awan ungu. Sekte Pak Tuasu kekuatannya biasa dan diperkirakan posisinya juga tidak terlalu bagus. Hehe, aku memang beruntung bisa pergi, tapi upacara sekte kebenaran ini sangat menarik. Sayang sekali teman seiman tidak ikut. Pak Tuasu menceritakan acara yang telah diadakan tidak lama itu, di wajahnya masih penuh dengan kesenangan. Terutama pada akhirnya, saat melihat leluhur perintis dari sekte kebenaran.
Aku tidak tahu dia dipanggil apa, tapi dia jelas-jelas berada di tahap awal fase penilaian, tapi itu sangat kuat. Dia dapat menerbangkan tetua Meng dalam satu gerakan dan membuatnya memuntahkan darah dan pingsan secara langsung, yang benar-benar mantap. Pak Tua Su membelai janggutnya dengan penuh semangat dan berkata, Yandex Meng sialan itu, memang seharusnya diajari dengan keras sejak awal, asal tahu saja aku hampir melompat kegirangan saat itu. Master Guru, kamu akan kehilangan emosi jika berbicara terlalu banyak. Setelah mendengarkan suara Pak Tua Su semakin keras, Mini Yang dan Moda yang terkejut dan Moda yang langsung mengingatkannya. Di jalur pegunungan roh emas, Reiki emas begitu kuat sehingga kerohanian tidak bisa terpancar lagi. Sekarang mereka hanya bisa merasakan sekeliling mereka sejauh yang mata mereka bisa lihat saja. Bersambung.